Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, untuk pembahasan yang pertama di pembelajaran 4 ini adalah materi olahraga ya nak ya, yang renang. Nah, kita lewati saja, bisa kalian baca sendiri atau Ananda baca sendiri ya. Kita akan lanjut di Ayo membaca ya. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi seperti WhatsApp biasanya ya itu. Nah, ayo menulis. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ingat, teknologi berarti yang modern ya. Surel adalah nama lain dari surat elektronik atau bisa juga kita sebut email kalau bahasa Inggrisnya electronic mail. Jadi ini singkatannya surat elektronik atau surel. Maka surel adalah teknologi komunikasi. Selanjutnya di daun lontar, apakah teknologi komunikasi? Bukan. Berarti ini tidak kita lingkari ya. Nah, yang pesan singkat atau SMS apakah teknologi komunikasi? Ya, kita lingkari. Surat tidak, ponsel iya lingkari, amplop tidak, komputer iya. Apakah iya? Karena ya. Oke. Komputer iya ya sebenarnya karena dia salah satu sarana untuk berkirim pesan. Ibu biasanya juga WhatsApp, kadang WhatsApp lewat komputer atau pakai laptop ya. Selanjutnya internet iya. Nah, buku tidak gitu ya. Jadi ada berapa tadi yang kita lingkari? Surel, pesan singkat, ponsel, komputer, dan internet. Mudah ya. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Kalimat utama ingat di awal paragraf saja. Ya. Jadi satu kalimat di awal paragraf biasanya ya, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, jadi sejak zaman sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Kadang itu ya, mulut itu suka konslet ibu itu ya, karena saking banyaknya belajar bahasa, ibu beberapa kali sudah bukan beberapa kali, sedang menggeluti berbagai bahasa ya, sedang belajar beberapa bahasa, Jepang, Korea, Jerman, bahasa Inggris gitu. Jadi ibu agak terlipat-lipat gitu bahasanya, mohon dimaafkan ya nak ya. Jadi karena ejaannya juga berbeda kadang ya ibu, mulai mohon dimaklumi ya kekurangan ibu kalau dalam berbicara ya. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan ya. Jadi ini adalah di paragraf pertama kalimat utamanya. Selanjutnya kalimat pada paragraf kedua.
Selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Terus pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Ya. Ini di paragraf ketiga. Selanjutnya di paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, itu ya. Jadi hanya 4 itu saja. Jadi baru kita tuliskan di sini. Jadilah sebuah ringkasan. Ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, seperti di sini ya. Kalau kita lihat yang pandai meringkas ini Udin. Jadi Udin meringkas hasil informasi. Jadi dia ini pandai meringkas ya. Edo tulisannya bagus, makanya dia menuliskannya pada sebuah buku. Terus Beni pandai menggambar. Nah, begitu. Jadi, terus misalnya ada temanmu pandai berhitung, terus pandai bercerita atau pandai mendongeng. Nah, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Pandai berenang. Tapi misalnya di dalam pelajaran, nah ini siapa yang pandai bercerita? Ada yang pandai bahasa Inggris temannya. Ada yang pandai bermain teater atau mendongeng seperti itu ya. Terus bercerita. Terus dia suka tampil di depan kelas, baca puisi. Nah, itu masing-masing punya keberagaman sendiri-sendiri. Apa poin plusnya temanmu? Apa yang teman-temannya Ananda punyai. Jadi kita harus cermat ya, mencermati teman kita ya. Oh, ini pandai ini nih. Ini pandai menyanyi. Oh, ini pandai menari. Nah, karena setiap anak itu atau setiap siswa ibu yakin punya kemampuan yang berbeda, tidak melulu sama ya. Nah, jadi ada yang pelajarannya dia pintar banget tapi ternyata enggak bisa nari, atau kalau menari itu kaku gitu misalnya. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jika orang yang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing itu bergabung, biasanya saling melengkapi yang kurang gitu. Jadi kalau saling melengkapi yang kurang, maka kelompok itu akan menjadi sempurna gitu ya. Oke. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Tuh kan, bener ya? Hasil tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, menurut kamus bukan KKBI ya, nah ya ini KBBI. Kalau KKBI itu apa ya? Kalau KBBI kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini KKBI ini bukan ya, ini orangnya salah ketik ya, nak ya. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerja sama merupakan pengalaman sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu tidak ya, nak ya. Tidak. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Menghargai ya. Kita akan terus saling menghargai, menoleransi dan menghormati gitu ya. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran 4-nya. Kita akan bertemu dengan Ibu lagi di pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.